Lantas apakah dengan menjamurnya bisnis kecantikan lokal ini ya membuat bisnis maklon panen cuan? Serta bagaimana sebenarnya bisnis maklon ini serta bagaimanakah peran inovasi dalam strategi bisnis maklon untuk tetap relevan dan juga bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Kita bedah bersama dengan Komisaris Ratansya Purnama Abadi, Heni Purnamasari yang sudah hadir bersama dengan kami di studio Closing Bell. Selamat sore Bu Heni, apa kabar? Sore, baik. Ini kalau kita lihat datanya fantastis ya. 2 tahun kenaikannya signifikan. Betul. Dan memang terlihat sih bagi kita yang memang suka scroll sosial media, skincare baru dengan merek-merek baru bermunculan. Yang terjadi di lapangan sama seperti itu Bu Heni. Betul, ya karena tumbuhnya kesadaran ya untuk benar-benar merawat diri, merawat kulit gitu kan, untuk kesehatan kulit itu. Oke, kalau kita lihat dari sisi strategi bisnis sendiri dari Maklon, kalau Maklon ini kan berarti seperti third parties ya, yang melakukan riset, produksi terhadap konten si skincare ini begitu ya. Seperti apa sih sebenarnya menjamurnya permintaan? Artinya dengan produk-produk varian baru, karena kan skincare ini macam-macam. Kalau dulu cuma mungkin kalau buat whitening aja, sekarang udah ada agingnya macam-macam. Dan sekarang udah merambah ke remaja gitu ya. Ke anak-anak pun juga sama. Ini seperti apa sih Bu? Jadi kan sekarang zaman digitalisasi sekarang itu banyak sekali orang menjadi brand owner ya. Brand owner dari produk kecantikan gitu kan. Nah itu kan setiap orang, semua orang bisa menjadi brand owner dan mereka bisa menjadi sukses gitu kan. Dan itu banyak sekali platform digital yang memang menjadi sarana untuk mereka berjualan. Tentunya mereka harus didukung, punya kemampuan juga untuk mempromosikan gitu kan, untuk berjualan itu. Jadi semakin banyak brand owner ini gitu kan, mereka menjual produk skincare atau menjual produk kecantikan, sehingga betul-betul semua orang kan bisa sukses gitu kan di sini. Nah dari situ semakin bermunculan, banyak yang sukses, banyak yang ngikutin, jadi semakin marak. Semakin banyak permintaan, semakin lumayan keteteran gak sih di bisnis Maklon kecantikan kosmetik ini? Kan artinya adalah kalau misalnya supply demand lah ya, berarti demandnya semakin bertambah kan berarti supply-nya juga harus semakin bertambah dan variannya juga semakin banyak gitu ya. Lumayan cukup keteteran nggak sih untuk lini bisnis ini? Kalau untuk industri saya sendiri, kebetulan saya punya 2 industri gitu. Jadi saya sudah mempersiapkan sebelum pandemi itu, kita sudah bisa membaca bahwa sekarang dengan era digital ini mempermudah orang untuk berjualan. Siapapun bisa jadi brand owner gitu kan. Pasti semua dengan kemampuannya gitu kan, mereka juga pasti mengupdate diri mereka gitu kan, untuk berinovasi gitu kan, seperti apa sih jualan. Nah itu kita sudah persiapkan, kita sudah punya pabrik 2 dan pabrik kita alat-alatnya juga canggih, bisa produksi banyak juga, jadi kalau untuk kami masih bisa terhandle. Oke. Dengan 2 pabrik yang sekarang dimiliki begitu ya di Ratansya karena memang sendiri sudah kita persiapkan. Karena kita itu bukan hanya pabrik kosmetik ya, jadi kita itu kawasan industri. Jadi memang kawasan industri yang fokus di bidang kulit dan kecantikan. Jadi pabrik sediaan farmasi yang mendukung kesehatan kulit. Di antaranya ada pabrik kosmetik, pabrik obat topikal juga untuk kulit, pabrik obat tradisional, pabrik suplemen, pabrik pangan olahan, PKRT. Itu semuanya yang mendukung kepada kesehatan kulit. Oh oke, siapa-siapa aja tenaga ahli yang tergabung nih Bu dalam banyaknya di situ ini? Apoteker, apoteker, sarjana farmasi, kimia itu. Yang udah jago-jagonya lah ya di bidangnya ya. Nah sebenarnya dalam memunculkan brand skincare tertentu nih prosesnya seperti apa sih Bu Heni? Artinya adalah kan katanya banyak yang bilang oh itu beda-beda doang mereknya, tapi sebenarnya si pabriknya sih yang ngerjain sebenarnya sama gitu ya. Oh beda, kalau untuk ini kita bahas formulasi kali ya. Kalau untuk formulasi itu setiap merek itu kalau di saya, di pabrik kita, di Ratansya dan di Sagara Group ini berbeda. Karena setiap produk memiliki karakter tersendiri yang akan dijadikan unique selling point bagi para penjualnya. Gitu. Jadi kita sebagai... Berarti komunikasinya person to person dengan si business owner ini gitu ya? Iya, kita juga punya tim marketingnya. Gitu. Jadi benar-benar kita sebagai industri ini kita harus aktif bahan baku terbaru, update juga kemasan gitu kan. Jadi benar-benar kita harus selalu mengupdate gitu kan, ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru supaya kita tidak tergerus karena banyak sekali
industri dari luar ya, karena melihat potensi pasar Indonesia yang sangat besar. Jadi mereka masuk barang-barang import itu sangat sangat banyak sekali masuk ke Indonesia, baik yang legal maupun yang ilegal. Berarti ada semacam garansi khusus ya sebenarnya kalau ini disebut lokal produk dan pabriknya di dalam negeri ya. Kelebihannya apa sih? Kan memang gempuran kosmetik dari luar ini juga nggak bisa terbendung ya. Belanja melalui sosial media bisa beli dari mana-mana kan Ibu Heni, seperti apa ini? Nah, jadi kalau misalnya kita produksi di pabrik lokal gitu kan, kita betul-betul dalam melakukan riset, pengujian, tentunya kita menciptakan formulasi itu disesuaikan dengan karakteristik kulit orang Indonesia, tipenya, iklimnya. Jadi betul-betul yang kita ciptakan itu, yang kita formulasikan, yang kita buat itu sesuai dengan kebutuhan orang Indonesia, kulit orang Indonesia. Dan kalau yang dari luar kan kita belum tentu. Nah itu mungkin kelebihannya. Produk di dalam negeri, buatan produk dalam negeri dengan luar negeri. Aku penasaran deh Bu Heni, sebenarnya stepping ketika kita mau meluncurkan sebuah skincare gitu ya, apa sih biasanya dikomunikasikan gitu dengan business owner, atau si business owner cuma bilang pengen dong yang bisa anti aging, bisa awet muda gitu ya, formulasinya kayak ya udah deh gimana gitu dari sisi Maclonnya sendiri yang mau racik gitu ya, atau seperti apa keterlibatannya sampai akhirnya jadilah sebuah skincare ini dengan uniqueness-nya masing-masing. Jadi ada ibaratnya brand owner yang memang menyerahkan kepada pabrik gitu kan, produk-produknya sudah percayakan kepada pabrik, yang penting produk-produknya sesuai dengan yang mereka harapkan. Ada juga brand owner yang membawa sampel, membawa acuan kepada kami untuk di trial, untuk di riset gitu kan, supaya produknya betul-betul disesuaikan dengan tipe kulit orang Indonesia. Jadi betul-betul di sini pabrik kami harus selalu mengupdate ilmu, teknologi, tren baik kosmetik dalam negeri maupun luar negeri. Gitu. Oke, ada yang bawa contoh, ada yang emang ngomong langsung aja gitu ya. Nah, sekarang udah berapa brand nih yang memang ditangani langsung sama Sudah banyak sekali. Ada ribuan Bu. Oh banyak, betul. Apalagi kita 2 pabrik kan. Nah ini yang paling banyak. Kan sekarang skincare ya macam-macam, seperti tadi di awal kita bilang ya. Ada yang untuk mungkin levelnya senior gitu ya. Bahkan ada sekarang dari anak-anak yang mulai puber gitu ya juga udah menggunakan skincare. Sekarang pasarnya mana sih yang lebih banyak dari sisi permintaannya, kemudian atau business ownernya yang bermunculan ini yang di level age atau usia berapa nih Bu Heni? Rata-rata remaja juga ada gitu kan, yang dewasa juga ada, yang maklum produk anak juga ada. Oke, ini gitu. Rata gitu, hampir rata-rata, atau ada yang lebih dominan? Yang lebih dominan itu biasanya yang dewasa. Yang lebih dewasa begitu ya, lebih senior. Nah tadi kan sebenarnya dari perusahaan Ibu nggak cuma di skincare aja ya, ada beberapa lainnya. Ini seberapa besar sih kontribusinya dari si skincare, kemudian lini bisnis yang lainnya, termasuk juga tadi makanan olahan tadi dimention juga gitu ya, untuk kontribusi terhadap bisnis perusahaan? Karena mereka itu semuanya saling mendukung ya. Jadi misalnya gini, seorang brand owner sudah punya produk skincare nih, berhasil, mereka pengen menambah terhadap pangan olahannya, suplemennya, vitaminnya, body care-nya, parfumnya, itu di kita semuanya ada. Oke. Pemasarannya juga dibantu atau marketingnya pun bagaimana kita? Pemasarannya biasanya mereka sendiri memang sudah punya tim. Seperti yang tadi saya bilang, brand owner yang bermunculan itu brand owner yang memang dia sudah memiliki kemampuan untuk pemasaran. Oke. Betul. Jadi dari pemasaran dilepaskan ke brand owner gitu ya. Tetapi dari pembuatan dari sisi skincare-nya itu memang semua dari perusahaan begitu ya, yang menghandle ya. Kebetulan ke pabrik kita Instagramable lah ya. Jadi paling kita bantu dari segi pembuatan video gitu kan, mereka syuting di pabrik kita. Terus saya buatkan produk knowledge gitu kan. Terus produk-produknya seperti apa dibuatnya, seperti apa risetnya. Nah itu kita bantu mungkin untuk iklannya. Oke. Sebenarnya kalau dari sisi proses bentuk kerjasama antara bisnis Maclon dan juga merek-merek kecantikan lokal dalam mengembangkan produk baru ini seperti apa sih? Artinya adalah memang setelah produk jadi ya ini masih akan terus di maintain, dan kalau ada inovasi bisa balik lagi gitu ya. Misalnya kayak aku mau nambah lagi atau inovasi lagi deh yang lebih. Mungkin kan biasanya setelah dilempar ke pasar kemudian ada review-review nih kayak mungkin terlalu apa terus ada pengembangan produk baru. Ini seperti apa biasanya kalau dari perusahaan dari Ratansyah sendiri? Kalau dari Ratansyah kita selalu berinovasi ya, jadi walaupun customer itu sudah menjadi konsumen kita terus mengupdate ilmu gitu kan, mengupdate
tren-tren terbaru baik di bidang kosmetik lokal maupun internasional gitu kan. Betul-betul kita update. Jadi benar-benar kita itu tidak ketinggalan gitu loh, tidak ketinggalan update ilmu dan teknologi sekarang di bidang kosmetik ini. Karena benar-benar karena melihat pasar Indonesia yang begitu besar, peluangnya sangat besar ya. Seperti tadi saya bilang banyak produsen luar ya dari internasional gitu kan benar-benar masuk ke dalam Indonesia gitu kan pasar Indonesia. Jadi kalau Ratansa gimana caranya kita selalu mengupdate ilmu gitu kan, benar-benar inovasi itu kan benar-benar jadi syarat mutlak lah buat kita supaya terus berkembang, tidak kelindas, supaya kita bisa jadi tuan rumah di negara kita sendiri. Itu. Kalau misalnya pengembangan tawaran bisnis dari business owner luar gitu, ke Ratansa sudah ada tawaran-tawaran? Sudah, dan sudah dijajaki juga bisnis? Sudah dijajaki juga. Oke, ini berarti untuk pemasaran di luar pun juga ditangani gitu. Betul. Ya. Untuk ditangani, apa sih perbedaannya antara market di dalam negeri dan juga di luar negeri yang selama ini ditangani sama Bu Heni dan teman-teman di Ratansa? Market di dalam negeri ya seperti yang tadi saya bilang, pasti saya sesuaikan dengan iklim dan tipe orang Indonesia, karena kita sudah tahu nih pasarnya Indonesia seperti apa gitu kan. Misalnya instant whitening atau apa kalau untuk skincare ya. Nah kalau untuk di luar jadi kita lebih mencocokkan seperti apa sih iklimnya di sana. Misalnya kita jualnya ini ke Eropa gitu kan. Kita harus banyak benar-benar yang untuk kesehatan kulitnya, untuk melembabkannya, seperti itu. Pasar di luar negeri di mana aja yang udah terjajaki nih Bu Heni? Eropa sudah, kita ke Arab Saudi sudah. Gitu. Dengan pasti kita juga membawa kelebihan di halal produk gitu ya. Betul. Dan keamanan gitu ya. Nah sejauh ini seperti apa sih kalau kita bicara mengenai proses kehalalan, kemudian juga keamanan dari ingredients dan juga pilihan-pilihan bahan baku begitu yang benar-benar bisa digunakan oleh kulit lokal. Ini seperti apa sih sejauh ini garantinya nih Bu kalau dari pabrik? Kebetulan Ratansa dan Sagara Group itu memang pabrik yang sudah tersertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan ya. Kita sudah memiliki sertifikat cara pembuatan kosmetik yang baik, cara pembuatan obat yang baik. Obat juga kita ada, obat topikal juga ada, obat tradisional ada. Jadi benar-benar kita sudah terstandarisasi semuanya. Benar-benar itu untuk menjamin mutu, keamanan dan manfaat kan dari produk yang kita jual. Untuk halal pun memang kita sudah halal semuanya. Seperti itu. Jadi tidak ada yang perlu diragukan begitu ya? Oh betul. Baik, ini menarik sekali bisnisnya gitu ya. Mungkin Anda tertarik gitu ya setelah ini karena memang termasuk salah satu bisnis yang bisa dijajaki begitu di saat-saat ini.